Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Dana Silviana, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan NPM 212151521. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Perbandingan merupakan salah satu topik dalam matematika. Beberapa permasalahan matematika dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep perbandingan ini. Misalnya, dalam suatu perlombaan, Adi dan Edo bersaing untuk merebutkan posisi pertama. Jika Adi berlari dengan kecepatan 5 km dalam 20 menit dan Edo berlari dengan kecepatan 12 km dalam 40 menit, siapakah yang dulu lebih mencapai garis finish? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep perbandingan. Sebelum itu, apa sih perbandingan? Nah, perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Lalu, apa itu rasio? Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B atau A bagi B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak penerapan. Penulisan skala pada peta merupakan salah satu penerapan perbandingan. Kemudian, pada saat kita akan membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka ya. Nah, misalnya perbandingannya adalah 2:1, artinya untuk membuat roti tersebut diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian, jadi 2:1. Guys, perbandingan itu ada beberapa macam. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contohnya seperti ini. Perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketiga ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat ini memiliki arti salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Jadi lebih dari satu. Contoh permasalahannya berkaitan dengan perbandingan bertingkat. Misalnya gini. Kelereng Abdul dan Beni adalah 3:5. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dengan Ciko adalah 4:3. Nah, kita perlu menentukan dulu rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan Ciko ya. Guys, di sini juga ada rumus perbandingan dari suatu permasalahan mengenai perbandingan. Nah, yang pertama itu ada variabel 1, variabel 2. Nah, variabel 1 misal A1, B1. Yang kedua variabel 2, A2, B2. Dari model tersebut dapat disusun persamaan atau rumus untuk menyelesaikan perbandingan. Nah, yang pertama ada rumus perbandingan senilai. Rumusnya A1 bagi A2 sama dengan B1 bagi B2. Yang kedua, rumus perbandingan berbalik nilai A1 bagi A2, B2 bagi B1. Nah, selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga terdapat rumus perbandingan jumlah dan selisih. Nah, yang pertama ini rumus perbandingan jumlah objek, jumlah rasio atau rasio yang diketahui. Misal, X banyak objek yang diketahui. Yang selanjutnya ada rumus perbandingan selisih, maksudnya selisih objek. Selisih rasio dibagi rasio yang diketahui, misal X banyak objek yang diketahui. Nah, agar lebih menguasai materi perbandingan, kita buatkan contoh. Seperti contoh berikut. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, kalau misalkan rumus perbandingan itu variabel 1 A1 B1, variabel 2 itu A2 B2. Nah, dari model tersebut dapat disusun persamaan atau rumus untuk menyelesaikan perbandingan. Yang pertama, rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai ini dapat dirumuskan A1 bagi A2 sama dengan B1 bagi B2. Nah, yang kedua ada rumus perbandingan berbalik nilai. Di sini rumusnya A1 bagi A2 sama dengan B2 bagi B1. Nah, selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga dapat rumus perbandingan jumlah dan selisih.
Yang pertama ada rumus perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio bagi rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Nah, yang selanjutnya ada rumus perbandingan selisih. Itu selisih objek sama dengan selisih rasio bagi rasio yang diketahui kali banyak objek yang diketahui. Nah, agar kita lebih menguasai materi perbandingan, kita kasih contoh soal. Yang pertama, Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Nah, jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Nah, kita mulai pembahasan dari rumus seperti ini. Kita kan sudah tahu bensin jarak yang ditempuhnya itu 4 liter per 32 km. Nah, kalau misalkan 7 liter, berapa kilometer gitu? Nah, di sini kita ngambil rumus yang perbandingan senilai. Sehingga 4 liter per 7 liter sama dengan 32 km per X, karena X belum diketahui. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui X tersebut, kita pindah ruaskan. X sama dengan dalam kurung 7 liter kali 32 bagi 4 liter tadi, sama dengan kita jumlahkan yang 7 kali 32 terlebih dahulu. Setelah itu kita bagi 4, hasilnya adalah 56 km. Nah, udah kita ketahui kan? Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra dengan 7 liter bensin yaitu 56 km. Sudah paham kan ya, kalau misalkan kita mau mengetahui X atau mengetahui pertanyaan yang ada di soal, kita harus benar-benar mengetahui rumus. Karena rumus di dalam perbandingan itu ada berbeda-beda, jadi kita harus mengetahui rumus mana yang dipakai. Gitu guys. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.